Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garlip Podcast memberikan inspirasi ke seluruh negeri. Bersama saya Evi Sulistianingsih, dan kali ini edisi Senin 20 Januari 2025 kita kedatangan tamu yang mungkin tidak asing ya, sering dilihat oleh siswa-siswi SMA 4 Berau dan simpatizen secara keseluruhan. Beliau adalah Ibu Nurmas Haria. Selamat siang, Bu. Siang, Bu Epi. Iya, Bu Nurmas ini merupakan pembina Adiwiyata Puri Berseri SMA Negeri 4 Berau. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, untuk mengawali obrolan kita nih tentang Adiwiyata, kenapa sih kok kita hari ini podcastnya tentang Adiwiyata? Tentunya karena SMA Negeri 4 Berau ini sedang mengikuti Adiwiyata tingkat nasional ya. Mudah-mudahan nanti kita berjaya di tingkat nasional. Nah, untuk mengetahui lebih banyak bagaimana Adiwiyata di SMA 4 Berau, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan pembina Adiwiyata. Nah, Adiwiyata di SMA 4 Berau ini, Bu, namanya kan Adiwiyata Puri Berseri ya. Nah, bisa dijelaskan Adiwiyata Puri Berseri itu apa maknanya? Oke, baik. Adiwiyata Puri Berseri itu sebagaimana kita paham ya, bahwa kita juga di samping menggiatkan lingkungan juga harus mengadopsi kearifan lokal. Jadi kita mengambil kata puri yang biasanya sudah dekat dengan SMA Negeri 4 Berau. Puri itu sendiri artinya indah, cantik. Kemudian berseri adalah bersih, sehat, dan rindang. Jadi harapannya sekolah SMA Negeri 4 Berau ini ke depannya akan menjadi sekolah yang cantik, yang indah, sehat, rindang, dan nyaman untuk belajar. Oh, keren sekali ya. Dan itu juga ada di IG ya, Bu. IG-nya namanya Adiwiyata Puri Berseri ya. Jangan lupa follow ya, simpatizen. Kemudian kan program Adiwiyata ini saya lihat sudah tidak hanya tahun ini ya, tapi sudah berjalan cukup lama gitu. Jadi sebenarnya tujuan program Adiwiyata ini apa sih, Bu? Kalau Adiwiyata di SMA Negeri 4 Berau ini sebenarnya kita sudah mulai ikut di tahun 2017. Seperti itu, Bu Epi. Jadi 2017 kita sudah Adiwiyata tingkat kabupaten. Kemudian di tahun 2019 kita sudah Adiwiyata sekolah tingkat provinsi. Nah, dalam waktu yang relatif cukup lama ya kita mempersiapkan, kemudian diperbaharui lagi di tahun 2023 karena Adiwiyata ini ada masa berlakunya. Oh, berapa tahun? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun kita tidak lanjut ke jenjang berikutnya, itu harus diperbaharui lagi. Oh gitu. Nah, jadi di tahun 2023 itu kita sudah perbaharui, kembali menyandang predikat sebagai Adiwiyata tingkat provinsi. Kemudian di tahun 2025 ini kita akan bersiap-siap untuk mengikuti sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Oke. Kalau kita lihat nih perjalanannya dari tahun 2017, 18, 19 sampai sekarang nih, sebenarnya seberapa penting sih Adiwiyata itu untuk sekolah gitu? Iya. Adiwiyata itu kan asal katanya dari 2 kata tuh, Bu Epi, dari bahasa Sanskerta. Ada adi artinya indah, agung, kemudian wiyata tempat. Jadi kalau kita gabungkan, ini adalah Adiwiyata merupakan tempat yang indah, yang ideal untuk belajar, seperti itu. Jadi kalau sekolah yang memperoleh gelar atau predikat Adiwiyata itu diharapkan sekolah itu bisa menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk belajar. Dimanapun ya, tidak hanya di ruang kelas, tapi di lingkungan pun bisa untuk belajar gitu ya. Iya. Terus kemudian di program-program Adiwiyata sendiri nih saya lihat di IG itu menarik-menarik ya. Apa sih inovasi yang ada di Adiwiyata Puri Berseri? Iya. Bila berbicara tentang inovasi, ini kan tidak hanya terkait tentang barang ya, Bu Epi. Ada beberapa program juga yang kita luncurkan seperti e-link gitu ya. Apa e-link itu? E-link itu edukasi dan literasi berbasis lingkungan. Oke, keren-keren. Ada unsur literasinya ya. Gimana itu, Bu?
Jadi sekolah kita ini kan juga dikenal sebagai sekolah literasi. Ya. Jadi di Eling ini anak-anak tidak hanya mempelajari literasi secara umum, tapi juga ada yang berbasis lingkungan. Misalnya bagaimana mengelola sampah yang baik, kemudian bagaimana membuat pemanfaatannya seperti itu. Jadi sampah itu tidak hanya dibuang, tapi kemudian dimanfaatkan lagi Menjadi kompos misalkan. menjadi kompos, Oh, iya. ekoenzim seperti itu ya. Heeh. Jadi semacam pupuk cair. Jadi dalam airnya bisa kita manfaatkan sebagai pupuk cair, sedangkan padatannya sebagai pupuk padat. Oh, iya. Nah, Dan itu diikuti oleh semua siswa atau khusus untuk kelas 12 nih yang Eling ini gitu. oh enggak. Eling ini sebenarnya sebuah siswa. Jadi kita buat terjadwal di tiap hari Jumat seperti itu. Bekerja sama dengan Garling. Oke, itu yang pertama nih. Kemudian yang kedua inovasinya. Kemudian ada karena kita memanfaatkan limbah. Nah, di sini ada ekoenzim itu kita buat sabun. Oke. Jadi ada sabun ekoenzim, kemudian ada bantal ekoenzim. Sabun ekoenzim, ekoenzim kan tadi disebutkan limbah ya. Ini bisa menjadi sabun itu apakah bisa harum juga? Oke, bisa harum kalau kita kasih pengharum seperti itu ya. Jadi prosesnya ini lama, Bu Evi, kurang lebih 3 bulan untuk membentuk atau membuat menjadi cairan yang layak untuk digunakan. Jadi setelah kita tampung, kita lakukan fermentasi, kita dapatkan cairan ekoenzim. Dari cairan ini kita olah menjadi sabun. Setelah kita buat pun 1 bulan berikutnya baru kita bisa gunakan seperti itu. Dan sekarang ini sabun ekoenzim itu bukan, kita tidak, ini karena sampah terus layak enggak ya. Dari beberapa hasil penelitian itu sudah layak. Bahkan bisa jadi pembersih lantai juga. Keren. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga? Yang ketiga itu kita ada program gerakan berbagi. Jadi gerakan berbagi ini bekerja sama dengan Paskas, pasukan amal soleh. Jadi berbagi bisa dengan bibit tanaman kita bagi, bisa juga dalam bentuk kompos seperti itu, kompos yang dihasilkan dari olahan-olahan sampah tadi. Kemudian juga kita berbagi bisa dalam hal ini Bu Evi, kalau kita buku seperti itu, buku-buku yang berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Berbaginya ini dalam lingkup lingkungan sekitar atau sudah pernah mungkin berbaginya sampai ke pantai atau pesisir seperti itu? Sementara ini kalau berbagi dengan pasukan infak amal salah ini kita sudah keluar. Jadi bukan hanya di sekolah. Kita sudah sampai ke warga-warga yang di sekitar sekolah. Keren banget ya. Terus ada juga program-program inovasi lain, misalkan Puri Babakal itu termasuk inovasi ya? Iya. Iya, itu gimana Bu? Puri Babakal ini sebenarnya satu gerakan untuk membangun kesadaran siswa bahwa saat ini kan sedang digalakkan menu makan bergizi dan seimbang. Jadi siswa-siswi diharapkan bisa ikut bersama-sama, seluruh warga sekolah sih, bukan hanya siswanya saja, tapi gurunya juga, tenaga pendidikan juga. Jadi seluruh warga sekolah, sehingga kita di satu sisi bisa mengurangi limbah tadi, sampah tadi, dan juga mendapatkan keuntungan bahwa makanan yang kita konsumsi itu memang makanan yang sehat. Dan tentunya mereka menggunakan peralatan makan masing-masing gitu ya. Membawa tempat makan dan minum dari rumah. Iya, dan itu rutin ya Bu, dilakukan setiap hari oleh tidak hanya siswa ya, tapi juga seluruh warga sekolah, baik itu guru maupun tenaga kependidikan gitu ya. Ya, terus ada lagi inovasinya Bu yang mungkin baru dipersiapkan atau apa gitu? Yang saat ini kita persiapkan itu Keyhole Garden. Jadi keren ini banget namanya. Masih memanfaatkan sampah. Jadi sampah-sampah organik itu kita simpan, kita buat di satu tempat. Kemudian nanti di sekelilingnya itu kita tanami tumbuhan. Jadi sampah itu semacam bank sampah organik yang akan diserap oleh tumbuhan secara perlahan-lahan. Oh gitu. Jadi ada
sampahnya itu di tengah, kemudian dikelilingi oleh tumbuhan, kita tanami tumbuhan dan itu dibentuk di setiap kelas. Kita buat di gitu. setiap kelas. Apa namanya tadi, keren sekali? Keyhole Garden. Keyhole Garden. Garden gitu ya. Oh ya, ada juga itu saya dengar hutan sekolah gitu ya Bu ya. Itu gimana itu konsepnya? Kok bisa ada? Kalau kita lihat kata hutan itu kan rimbun gitu ya, dan merupakan di suatu lokasi yang memang jauh gitu. Ini namanya hutan sekolah, itu gimana konsepnya? Hutan sekolah ini berangkat dari keinginan bersama untuk mengenalkan anak-anak seperti itu terhadap tumbuhan-tumbuhan yang merupakan endemik Kalimantan. Ya, Betul jadi sekali. Di hutan Karena banyak sekali ya tanaman endemik Kalimantan Timur betul. Ya yang harus diketahui oleh dikenal, siswa. minimal anak-anak paham, tahu dan mengenal. Oh, ini tanaman endemik Kalimantan Timur seperti itu. Nah, di sini ini merupakan salah satu learning center juga di sekolah kita. Jadi dia tidak hanya untuk adiwiyata tetapi bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran Mulok. yang ada. Mulok bisa, Iya, kearifan lokal ya, yang biologi ada di- juga bisa gitu. Jadi di sini Bu Evi di hutan sekolah ini ada Apa saja, Bu? kurang lebih 20 spesies anggrek hutan. Weh, keren Kalimantan. banget. Kemudian ada contoh tanaman ulin, pohon ulin, kemudian bengkirai, lalu ada gaharu. Gaharu ya. Gaharu, Ya. lalu pohon kapur, kayu putih. Dan banyak lagi sih sebenarnya. Keren. Dan jangan lupa ya, simpatizen jika penasaran dengan hutan sekolah silahkan mampir ke SMA Negeri 4 Berau. Terus kemudian kalau kita berjalan nih ke belakang, itu terlihat ada bangunan seperti garden, eco garden atau apa, itu isinya apa sih Bu? Greenhouse gitu ya. Oh, greenhouse ya? Greenhouse. Oh iya, namanya greenhouse apa ini Bu? Atau baru greenhouse gitu aja? Greenhouse Puri. Oh, greenhouse Puri ya. Tentu tetap cantik Tetap ya, cantik. indah. Jadi di greenhouse ini kan bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di sini ada tanaman melon. Jadi ini perdana memang tanaman melon spesies Apollo. Jadi tanaman melon Apollo dikembangkan. Ke depan kita akan coba mengembangkan untuk tanaman-tanaman yang lain. Oh gitu. Dan tentunya siswa dilibatkan ya dari mulai menyiapkan bibit, kemudian merawatnya hingga sampai mengolahnya seperti itu ya Bu ya. Iya, siap. Oke. Terus ada lagi inovasi lain, misalkan tanaman obat atau apa gitu. Terkait dengan makanan, siswa juga ada membuat ini Bu Evi, nugget dari kulit pisang. Kulit pisang sembarang atau pisang tertentu? Kepok. Oh, kepok. Iya. Jadi kulit pisang itu dibuat nugget dan dibuat abon kulit pisang. Kemarin sudah sempat kita pamerkan ya, abon dan nugget kulit pisang. Lalu ada juga tinta ramah lingkungan yang dibuat dari limbah kulit buah kakao. Kalau yang ini wujud partisipasi kita untuk bagaimana bahwa perkebunan itu tidak hanya dikonsumsi buahnya saja, tetapi kita juga ingin menyampaikan kulit buahnya pun bisa kita manfaatkan dan bisa memberi dampak positif kepada petani kakao. Iya, oh keren banget. Termasuk inovasi tingkat tinggi ini Bu. Jadi bisa nanti dihakikan gitu ya. Iya. Kalau saya lihat program Adiwiyata ini kan dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Tentunya semua sekolah kan boleh ikut gitu ya, boleh ikut program Adiwiyata ini. Nah, untuk mengikuti program Adiwiyata ini apakah ada syarat khusus Bu? Untuk mengikuti program ini setahu saya seperti itu ada 4 syarat kan yang harus dilakukan oleh sekolah. Yang pertama itu sekolah memiliki kebijakan yang berwawasan lingkungan, di mana antara lain visi misinya itu udah memang memuat kebijakan-kebijakan. Kemudian dari sekolah juga ada
pembelajaran berbasis lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, itu syarat kedua. Kemudian yang ketiga itu ada bersifat partisipatif. Jadi adiwiyata ini Bu Epi bukan hanya dijalankan oleh perorangan, per tim, tetapi dia melibatkan tidak hanya warga sekolah tapi juga masyarakat yang ada sekitar di lingkungan dan instansi terkait. Kemudian yang keempat itu adalah sarana pendukung yang ramah lingkungan. Jadi maksudnya gimana itu yang ramah lingkungan? Di sekolah itu sarana-sarana yang ada itu diupayakan adalah sarana yang memang ada penghematan ya, hemat energi listrik dan hemat air seperti konservasi seperti itu Bu Epi. Jadi bagaimana misalnya air wudhu itu tidak hanya terbuang begitu saja tapi juga dimanfaatkan untuk menyiram tanaman misalnya atau untuk dialirkan ke kolam ikan seperti itu. Jadi sudah ada ya konservasi di SMA 4 ini ya Bu? Ya, untuk di SMA 4 sudah. Alhamdulillah. Ternyata banyak juga ya syarat yang harus dipenuhi ya, dan itu harus tidak bisa dilakukan secara instan. Dia harus perlahan-lahan dipersiapkan seperti itu. Iya, benar. Dan tentunya ketika sudah memenuhi persyaratan itu kita dapat memetik manfaatnya gitu ya. Nah, dari Ibu sendiri setelah ini menjalani proses program Adiwiyata ini dalam jangka waktu yang panjang, Ibu sendiri merasakan manfaatnya nggak dari program ini? Ya, manfaat yang terlihat itu anak-anak mulai bisa membangun kesadaran diri bahwa lingkungan itu memang harus dijaga. Lingkungan anak-anak kesadarannya mulai meningkat, lingkungan sekolah menjadi bersih, kemudian dampak yang kita inginkan juga ada penurunan ini Bu Evi, seperti misalnya biaya yang dikeluarkan sekolah itu menjadi lebih kurang, terutama masalah tagihan listrik, tagihan air gitu ya. Itu. Oh iya. Terus juga kebiasaan-kebiasaan gitu yang udah membudaya. Baik, benar. Dan itu juga tidak hanya ke anak-anak di sekolah, tapi juga diharapkan bisa ke masyarakat dan tempat tinggal. Baru-baru ini Bu, Adiwiyata itu mengadakan aksi bersama nih yang melibatkan banyak orang. Saya lihat itu di beritanya di IG itu melibatkan 2.000 peserta ya. Gimana sih, bisa diceritakan sedikit? Sebenarnya ini tahun kedua ya Bu Evi, Adiwiyata melakukan aksi bersama. Tahun sebelumnya itu kita berkolaborasi dengan 3 sekolah. Jadi ada SMP 1, SD 1, Sambaliung. Nah kemudian di tahun ini kita mencoba berkolaborasi dengan 6 sekolah. 6 sekolah. TK, ya. Dan di Sambaliung ya? Di Sambaliung, khusus Kecamatan Sambaliung karena ini adalah wilayah terdekat kita. Jadi berangkat dari kepedulian, bagaimana kita berupaya mengajak tidak hanya rekan di sekolah, tidak hanya anak-anak di sekolah, tapi juga yang ada di lingkungan sekolah. Bersama-sama membangun kepedulian terhadap lingkungan, seperti itu. Lalu ada aksi makan bergizi. Nah, kegiatannya apa aja diawalinya kemarin itu Bu? Kemarin ya diawali dengan jalan sambil membersihkan memungut sampah. Kemudian bertemu di titik kumpulnya itu di keraton tepian Sambaliung. Lalu karena senam. Itu ikonnya ya, ikonnya Sambaliung di situ ya. Benar sekali. Jadi ikonnya Sambaliung itu ya di keraton. Nah, kemudian dilakukan senam bersama. Dan ini juga dihadiri oleh Pak Camat, Bu Epi. Oh iya. Ada Pak Lurah juga ya. Kak Cabdin, wilayah 6 ya. Kepala Dinas DLHK, Kepala Dinas Kesehatan ya. Nah, jadi setelah senam itu kemudian dilanjutkan dengan sambutan, lalu ada kampanye, ada deklarasi bersama. Ya, lebih kurang seperti itu. Keren sekali ya, karena melibatkan banyak orang kan di aksi ini gitu. Dan tentunya setelah itu mereka mendeklarasikan bahwa akan diadakan perubahan untuk menjaga lingkungan. Tentunya di Kecamatan Sambaliung terlebih dahulu. Ada yang ingin disampaikan Bu sebelum sesi berakhir podcast ini? Mungkin pesan untuk simpatizen atau apa seperti itu.
Ya, yang bisa saya sampaikan untuk simpatizen bahwa Adiwiyata ini merupakan kerja bersama seperti itu. Jadi bukan hanya satu dua orang, bukan hanya satu tim, tetapi kita sama-sama. Kenapa? Karena dengan sekolah yang memiliki predikat Adiwiyata diharapkan dia akan menjadi tempat yang nyaman buat kita belajar ya. Jadi kalau kita nyaman belajar tentu prestasinya juga bisa meningkat ya Bu Epi, seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, seru sekali ya obrolan kita tentang Adiwiyata kali ini bersama Ibu Pembina Adiwiyata Normas, dan tentunya banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan seputar Adiwiyata. Dan tentunya juga simpatizen harus mensukseskan kegiatan Adiwiyata ini, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan Adiwiyata Puri Berseri dapat predikat Adiwiyata tingkat nasional. Dan tentunya saya akhiri podcast kita edisi Senin 20 Januari 2025. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.